Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah alat hitung sampai perkembangan komputer generasi ketiga atau generasi IC. Perkenalkan, nama saya Robi Anggara, kelas TI 18D1, NIM 311810723, dosen pembimbing Ari Yunadi, SPD, MSI. Sejarah alat hitung. Jenis alat hitung dari manual sampai dengan digital. Yang pertama ada abacus Swipo. Alat hitung tradisional yang muncul sekitar 5.000 tahun di Asia dan masih digunakan beberapa tempat hingga saat ini, dapat dianggap sebagai awal mulai mesin komputasi. Kemudian yang kedua ada Napier's Bond. Pada tahun 1617, John Napier dari Skotlandia menemukan cara menghitung dengan menggunakan bujur sangkar yang terdiri dari 9 kali 9 kolom, masing-masing berisikan angka 1 sampai dengan angka 9, yang dikenal dengan Napier Bond. Kemudian yang ketiga ada Pascal Line. Pascal Line, pada tahun 1642, Blaise Pascal yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Kemudian yang ketiga, Different Engine dan Analytical Engine. Perangkat ini ditemukan oleh Charles Babbage. Different Engine menggunakan tenaga uap untuk melakukan perhitungan diferensial, sedangkan Analytical Engine menggunakan kartu yang dilubangi untuk menyimpan data. Kemudian yang terakhir itu yang sering digunakan pada saat ini yaitu kalkulator. Pada masa kini kita mengenal alat hitung yang disebut dengan kalkulator. Alat ini dimodifikasi oleh Pennefer pada 1890-1974, membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial di tahun 1931. Mesin tersebut dapat menyelesaikan persamaan diferensial kompleks yang selama ini dianggap rumit oleh kalangan akademisi. Adalah sejarah alat ukur atau alat hitung. Kemudian selanjutnya adalah komputer generasi pertama, itu dari tahun 1946 sampai dengan 1959. Gambarnya seperti ini, kita terlihat sangat besar sekali. Adapun ciri-cirinya komputer generasi pertama yaitu memiliki hardware berukuran besar, kemudian instruksi operasi sangat spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Kemudian program hanya menggunakan bahasa mesin. Terus menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan listrik yang sangat besar. Perlunya mesin pendingin, kapasitas penyimpanan kecil, kinerja lambat. Jadi itu salah satu ada beberapa ciri-ciri untuk komputer generasi pertama. Kemudian menggunakan konsep store program dan magnetic store sebagai memori utama. Dan selanjutnya menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Kemudian selanjutnya untuk komputer generasi kedua itu antara 1959 sampai dengan 1965.
Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Kapasitas memori menggunakan magnetic dan stroke. Kemudian menggunakan magnetic tape, magnetic disk sebagai memori eksternal. Dapat memproses secara real time dan real sharing. Ukuran jauh lebih kecil dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Kinerjanya lebih cepat. Daya listrik lebih kecil. Penggunaan program pada aplikasi ini dan bisnis dan teknik. Contohnya seperti yang ada pada gambar. Jadi lebih simpel dari yang sebelumnya. Kemudian untuk komputer generasi ketiga itu antara 1964 sampai dengan 1970. Ciri-cirinya komputer generasi ketiga, daya listriknya lebih kecil, harganya terjangkau, memorinya lebih besar, komputer dapat melakukan multiprocessing, software meningkat, dapat terhubung dengan komputer lain. Disket magnetik sebagai penyimpanan eksternal. Memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Kecepatannya 10.000 kali dibanding dengan generasi pertama. Mungkin untuk generasi ketiga ini atau generasi IC lebih lebih simple ya dari generasi pertama, kedua. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.